guys, inilah kondisi terakhir jalur jalan Singkawang Timur menuju daerah Bengkayang. Memang terjadi beberapa kerusakan di badan jalan. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil melewati sini, berhati-hati ibu-ibu hamil, karena sadar risiko Anda terlalu tinggi. Harusnya pemerintah provinsi, baik pun pemerintah daerah, jeli untuk memilah atau memilih kegiatan proyek skala prioritas. Jalan merupakan prioritas utama untuk kelancaran ekonomi. Jika akses jalan udah sakit, otomatis jalannya ekonomi masyarakat kecil ya terhambat. Paling tidak untuk mengurangi risiko kerusakan kendaraan masyarakat kecil. Abaikan dulu pembangunan fisik bangunan, rumah atau perkantoran. Coba prioritaskan dulu ke jalan. Mudah-mudahan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah peka dengan keadaan seperti ini. Tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud mengkritik, hanya sekedar saran. Alangkah baiknya jika ada anggaran pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan jalan. Itu saja. Karena yang melewati jalur ini bukan hanya para pedagang, banyak para pelajar, bahkan untuk PNS abdi negara yang memakai jalur ini untuk akses ke daerah Bengkayang jelas terganggu. Otomatis kalau jalan ini lancar, bagus, mulus, segala kendala pasti teratasi. Itu saja. Mudah-mudahan pemerintah peka dengan keadaan seperti ini. Terlewat itu anggaran itu dari provinsi atau dari pusat atau dari daerah. Ayo sama-sama kita membangun daerah ini agar sama-sama maju. Itu saja. Kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif demi kelancaran masyarakat di sini. Menurut saya jalan itu adalah skala prioritas karena jalan itu adalah akses untuk melakukan segala kegiatan baik ekonomi, politik, pekerjaan, pendidikan. Dan sebagainya. Jika jalan kita bagus, otomatis transportasi kita juga aman. Itu saja.
Mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, baik di pusat dengan keadaan seperti ini agar segera teratasi. Abaikan komen yang negatif. Ayo kita bangun komen yang positif. Mudah-mudahan jalur ini menjadi prioritas pembangunan daerah kita. Tidak perlu menyalahkan pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, karena berbagai masalah itu banyak. Tapi alangkah baiknya pemerintah peduli dengan keadaan yang seperti ini. Itu saja. Halo guys, jadi garis besarnya bisa kita tarik kesimpulan, negara ini tetap punya sistem, punya peraturan, punya skala prioritas, dan punya anggaran atau dana untuk membangun negeri ini. Sekarang bagaimana cara pemerintah untuk memilah siapa atau kegiatan apa yang lebih penting atau lebih utama? Pemerintah itu nggak pernah salah, karena mereka mengatur pemerintahan di negeri ini. Mereka memikirkan keadaan masyarakat, keadaan rakyatnya, keadaan daerahnya masing-masing. Yang jelas kita selalu berbenturan dengan anggaran, dana, duit, uang. Seperti contoh kita rumah tangga kita sendiri, kita punya anggaran tersendiri, tetapi kita punya keperluan yang lebih besar dari anggaran kita. Nah, jadi intinya kita sebagai kepala rumah tangga atau kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi di daerah masing-masing, gubernur di provinsi dan presiden di satu negara ini, dia juga harus berpikir siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus diutamakan. Maka saya bilang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena permasalahannya sangat kompleks. Kita mendahulukan kegiatan A, tapi satu sisi kita punya masalah di kegiatan B. Nah, masalahnya uangnya itu tidak cukup. Nah, itulah kejelian pemerintah harus bisa memilah. Bisa memilih dengan uang atau dengan dana sekian bagaimana bisa dioptimalkan untuk kegiatan dan pemerataan pembangunan. Itu aja. Jadi kalau ada komplain-komplain terhadap pemerintah, komplain terhadap gubernur, bahkan sampai ke presiden, mungkin mereka belum paham sebenarnya sistem pemerintahan kita ini seperti apa. Jadi kembali ke topik awal, maka saya bilang pemerintah harus jeli skala prioritas, apa yang harus diprioritaskan. Apakah itu jalan, apakah itu pembangunan fisik, pembangunan gedung, contoh misalnya pembangunan puskesmas, rumah sakit untuk kesehatan atau sekolah. Nah, harus bisa memilah mana yang lebih penting, pembangunan gedung atau pembangunan jalan. Tergantung kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat. Itu saja. Jadi di sini kita jangan pernah menyalahkan, tapi kita ayo berpikir berakal sehat bagaimana sistem yang sudah terjadi. Itu saja. Oke guys, ayo kita berpikir sehat guys.